kembali, pastikan bahwa Bapak Ibu jaringannya sudah ini ya. Ya, kalau nanti itu matriksnya nanti bawahannya itu dikasih masuk di atasan, itu saja kuncinya. Kalau dia sekretaris dikasih masuk di hadis, kalau dia kasubag di sekretaris, kalau seksi di bidang. Nanti Bapak Ibu yang di bawahnya seksi dikasih masuk di seksi. Jabatan fungsional dikasih masuk di atasannya. Sama seperti itu Bapak Ibu. Nah sekarang semuanya klik, sudah login seperti ini semua sudah. Ya, pastikan Bapak Ibu belum menginput SKP. Ada nggak sudah input SKP di akunnya? Belum ada. Kalau ada harus memang di sekarang. Lantai, sebab kalau ada kita sudah ini. Nah, karena Bapak Ibu tidak sinkron tuh dengan atasan. Yang sudah input SKP sekali lagi hapus sekarang. Sudah? Ya tidak ada ya. Nah sekarang semuanya klik SKP. Semuanya dulu klik SKP. Nah, pasti yang belum input juga periode pasti situ masih kosong ya. Nah, kemudian klik tambah SKP sudut kanan atas. Ya, supaya nanti ini semua nama pejabat yang ada di dirinya masuk ke atasannya. Ya. Klik tambah SKP. Sudah. Kemudian isi periode. Ya, ini ada periode di bawah. Saran saya klik yang ini. Ya, sepanjang ketik langsung, karena ketik langsung biasa select tanggalnya ditarik. Klik ini ya. Nah, pilih. Kalau nanti periode itu boleh tanggal merah. Ya, kalau periode boleh tanggal merah, tapi penetapan, apa yang dibilang penetapan baru yang saya tanda tangannya. Kalau penetapan tidak boleh tanggal merah. Ya. Nah, kalau periode boleh tanggal 1, terserah di bawah. Nah, oke, 1 Januari sampai ini boleh. Mungkin 2 Januari, oke masyarakat sih 2 Januari, oke enggak apa-apa. 2 Januari sampai 31 Desember. Di sini 31 Desember 2023. Ya. Periode akhir 31 Desember 2023. Kemudian di sini ada pendekatan, jangan ada dulu klik pendekatan. Nah, sekarang ini harus disepakati Bapak Ibu. Karena satu unit kerja harus sama semua pendekatan atau sistem atau metode SKP yang harus dibuat. Ya. Apakah Bapak Ibu mau pilih kuantitatif atau kualitatif? Kalau kuantitatif itu ada tabel-tabelnya, kemudian tapi tidak ada lagi perhitungan. Ada tabel-tabelnya, modelnya seperti ini. Ini saya tunjukkan ya. Ya, kalau kuantitatif modelnya begini. Bapak Ibu, ada tabel-tabel. Nanti goyang, udah goyang apa ya? Karena penilaiannya begini nanti Bapak Ibu. Nah, ini kan nanti dari aplikasi juga. Nah, intinya kalau dia modelnya seperti ini, tidak ada tidak ada dan tidak ada rumus, ada tabel. Kalau kuantitatif adanya juga tabelnya, itu ya? sisa kayaknya 2 itu. Masih polnya. 2 di bawah. Aku Redmi boy. Narasinya karena Alamu masih belum. itu hanya berbentuk narasi semua SKP-nya. Misalnya dokumen layanan SMP Negeri 3 menyampaikan misalnya, ya kan begitu, dengan target pendaftaran siswa baru tanggal sekian bulan sekian, nanti seperti ini modelnya, nanti ini kepala sahabat, ini ketua timnya, ini begitu. Nah, kalau mau seperti itu pilih kuantitatif, kalau mau yang seperti ini pilih kuantitatif. Yang mana kita memilih? Karena hasil ini pendidikan kuanti atau kuali? Kuanti atau kuali? Kalau ini kuantitatif, kalau tadi itu yang
narasi semua itu kualitatif maksudnya. Misalnya jumlah dokumen program pembelajaran diantaranya adalah RPP ini dan seterusnya. Ya, dibuat pada ini pokoknya dinarasikan semua. Jadi kan itu namanya kualitatif. Boleh dikasih tahu sih kita masa tahu di mega cerita. Nah, sekarang kalau mau pilih kuantitatif karena ngacir gitu mana tuh guru? Yang mana kira-kira? Kuali. Yang kuanti dulu ini tuh pas lagi putuskan. Yang kuantitatif dulu Bapak Ibu. Yang mana contohnya kuanti? Yang mana Kuanti. contohnya? Yang kuanti begini. Kualitatif dan narasi satu. Ya. Satu. Pada pemain deskripsi. Kuanti ya. Ulangi mana? Bapak Ibu. Ini tuh tentukan marketing. Bukan itu saya memang ada baju bukan. Karena ini satu unit kerja harus sama semua. Tunggu dulu Pak. Ya. Intinya ada Pak Sekretaris, dari B dia menentukan. Ya. Nah, dia ada sekretaris, pembiayaan, pegawai seperti ini, kepala kantor. Ya. Kita yang dia seperti ini. Nanti Dia ngajarin bekerja. betul kita yang bekerja, tapi ini masalahnya dinas pendidikan besar sampai ke Ya. bawah, Sampai ke guru-guru itu Bapak sampai ke Ibu. guru, jangan dia Karena tidak boleh nanti sini kuanti, tidak boleh sini kuali. Iya. Karena kalau kuanti Bapak Ibu, kuanti yang diterangkan, kalau kuali yang diterangkan. Ya, bawa. Ya kalau saran saya seperti itu, Pak Sekretaris yang menentukan. Ya, dan guru ini pilih Pak Sekretaris supaya ini saya kasih data. Mau pilih kuanti, mau pilih kuali, silakan Bapak Ibu. Bisa nggak? Untuk kuali dia pegawai ibu Bapak Ibu contoh. Ya, boleh lihat sebagai kualitatif. Dari sana, di situ. Pilih kuantitatif, kuanti. Selanjutnya amati asal kuanti itu muncul. Pasti nanti kalau kuanti terpilih tidak akan muncul tabel-tabel seperti di atas. Ya, kuanti ya, kuantitatif. Nah, setelah itu klik OK. Klik OK. Silakan diklik OK. Sudah diklik. Klik OK. Ada yang bermasalah, ada yang muncul periode sudah beririsan. Ada nggak? Ada yang tadi muncul. Nah, perhatikan mungkin di atas. Berarti Anda Bapak Ibu atau sudah terdaftar sebagai penginput pengguna aplikasi nasional. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini saya akan simulasikan bagaimana caranya memasukkan RHK-nya bawahan di akun atasan. Ya, misalnya kita staf di situ, bagaimana nanti atasan menginput masuk RHK di akunnya. Ya. Misalnya kepala seksi di kepala bidangnya, kepala bidang di kepala dinas, subbagian di sekretaris, sekretaris di kepala dinas, penilik di kepala dinas yang madya, penilik di bidang yang muda. Gitu ya. Kepala sekolah nanti di bidang. Tapi Pak Datu tahu, pokoknya nampan ada ini. Ya, tapi nanti ya kita ada tampik nanti itu bagaimana caranya.
Ya, angkat cara Bapak Ibu. Tapi dulu pada kiki, kau pada kiki, pasti belum mana ini apa keruk? Ya, masih hamil mereka di bawah. Ya, cuma yang bisa dikasih begitu nanti sekolah. Karena sebenarnya kita sudah melanggar itu, ya kayak begitu. Karena di taktik ini istilahnya, padahal SKP-nya ini harus diturunkan dari atas ke bawah. Nah, kalau nanti sekolah mampu nggak kira-kira misalnya 500 kepala sekolah mau di sini nggak mampu dia. Ya, mulai dia pada naletuk ini. Tapi matang-matang ini mulai taruh 5 pengibu korban sesuatu tidak selesai. Ya, kapan? Nah, sekarang Bapak Ibu, untuk memasukkan RHK yang ada dalam matriks, caranya adalah diklik matriks pembagian peran hasil yang ini Bapak Ibu ya. Nah, diklik matriks. Nah, nanti di situ juga Bapak Ibu sudah bisa lihat siapakah nama-nama bawahan yang sudah ada di matriks itu. Nah, caranya klik matriks, kemudian klik lagi matriks, kemudian pasti sudah muncul seperti ini. Ada nggak yang buka? Ada. Ya. Ada nggak nama-namanya bawahannya di sini? Ada. Di situ warna hijau atau warna begini? Ya, ada warna hijau, ada warna begini kan? Ya, coba di apa itu? Ya. Sekarang Bapak Ibu, ketika warna hijau, perhatikan. Nanti kau ya makan aja, coba di titik itu. Coba perhatikan, kenapa ada? Ya, ketika warna hijau, klik yang warna hijau itu, kemudian klik sinkronkan data SKP bawahan yang warna hijau. Setelah nanti diklik sinkronkan SKP bawahan, yang warna hijau itu yang warnanya begini akan berubah jadi begini warnanya. Paham? Ya. Setelah itu semuanya di sana sudah dirubah warna begini, kan harus itu dirubah begini yang warna hijau tadi. Nah, semua yang warna begini nanti Bapak Ibu, ketika ada pegawai, ya itu tadi Pak DBG aja nih kan, ya. Ketika ada pegawai di bawahannya itu tidak ada namanya di sini, ya. Caranya untuk memasukkan, silakan klik tambah pegawai. Tapi terlebih dahulu suruh pegawai yang bersangkutan untuk melakukan edit profil, ya supaya mangkat mana nih. Kamu itu mau kata-kata itu. Nah, sekarang caranya klik tambah pegawai ini ya. Nah, klik tambah pegawai. Kemudian nanti masukkan nik atau namanya. Nah, misalnya contoh. Pasal kuda beda. Ya. Misalnya ini ya. Caranya klik cari pegawai dan diperhatikan saja di atas. Klik cari pegawai, ya satu kali saja. Pak Mega tuh mati emosi ke, minta HP-nya, minta laptopnya. Mungkin minta laptop itu yang layasan tuh ya, ngeklik macamnya sisi ganggan sepo. Ya, ada emosinya, berat, ada ya, aplikasi ya, itu masalah laptop. Padahal bukan aplikasinya yang salah, begitu memang sistemnya. Sisa bawang klik, satu kali tak ada begini, klik. Nah, setelah kalimat saya itu nampak, maklum dan ada mendre. Sabar Bapak Ibu, sabar, ya. Selanjutnya silakan klik yang warna ini, nih. Yang mana? Nah, baru itu muncul namanya, ini. Kan kita sapa, ya. Nah, kalau ada sudah begini, nanti Bapak Ibu kita klik namanya yang bersangkutan, berarti sudah ada begini, baru klik OK, maka pegawai yang tidak ada namanya di sini akan muncul namanya di matriks pembagian peran hasil. Paham? Ya, paham ya? Nah, sekarang kalau semuanya sudah muncul, nanti yang punya bawahan mengisi RHK bawahannya. Bagaimana caranya? Klik RHK, tambah RHK ini ya. Masih hijau. Nah, maka ini nggak terlewat. Ya, karena klik tadi terlewat, CD itu bawah terlewat, pasti begitu. Klik coba warna hijau. Coba namanya, tinggal namanya warna hijau. Siapa warna hijau? Sini aja loh.
masuk ke istimewa atau naniga. Sudah diklik warna hijaunya? Klik dulu, oke. Ya. Sudah, klik. Sudah tak? Nah, itu. Makanya Bapak Ibu kuliah kita banyak biasa daripada di situ Bapak Ibu terlambat. Karena samanya semua caranya Bapak Ibu. Nah, biar bagaimana tidak bisa dilanjut karena sementara di input. Nah, sekarang bagaimana cara menambah RHK? Klik ini tambah RHK. Apa itu RHK? Rencana hasil kerja. Dari mana itu tadi? Dari matriks yang ini Bapak Ibu dibilang RHK. Maka nama di sini aja tidak ada lagi Korea jadi asing RHK. Oke. Nah, yang turunannya dari kadis, RHK-nya sekretaris ada di sini, RHK-nya kabin ada di sini, semua dibilang RHK Bapak Ibu. Ini saya bilang tadi bikin key manual baru di copy paste ini masuk tadi di RHK ini yang di blok saja. Setelah itu masukkan di sini tambah RHK. Nah, bagaimana cara memasukkan tambah RHK? Di sini akan nanti muncul rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Boleh baca itu? Ya. Bapak memang negara pemerintah tidak bisa begini. Tidak bisa ya? Proyek kamu tak masuk tuh. Bapak komentar ya. Ya sabar nanti. Pokoknya kita bawa nih maka ujian mungkin tuh ke rencana hasil kerja atasan langsung yang diintervensi. Ini yang diklik Bapak Ibu. Nah, klik yang tanda panah ini yang di ujung. Nah, muncul itu rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi itu apa? TKU ternyata saya misalnya di sini terlaksananya misalnya penilaian kinerja dan evaluasi kinerja aparatur misalnya ya. Nah, misal klik ya. Nah, kemudian jenisnya RHK ini klik jenis RHK utama atau tambahan. Itu di belok combo jika pada sini pun pakai tasatan. Makanya perhatikan bisa jadi atas. Kemudian tambah apa jenis RHK utama. Kemudian masuk kamu ke RHK. Yang mana lagi RHK-nya bawah angka itu yang ada di matriks tadi. Nah, caranya paste di sini. Gambaran D-nya itu angka kelima paste ini. Ya, misalnya ini. Nah, sudah itu klik OK. Nah, itu sudah muncul. Ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu hapus Pak, Anda tahu ya? Ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah nanti diklik OK, muncul semua itu seperti ini Bapak Ibu. Semua pegawai yang ada di bawah itu kalau semuanya sudah diinput di sini sampai menjadi paling setengah jam kalau masuk kantor bawah harta. Ya. Kalau itu nampak kerja kami itu masih beda. Ya, tentu kasih jadi nanti katanya rumusnya. Ya, patong ki Bapak Ibu ya. Nah, setelah diinput begini, maka secara otomatis yang diinput atasan akan masuk ke akunnya Bapak Ibu secara otomatis. Kita buktikan sekarang. Nah, ini ya. Nah, bagaimana caranya nanti untuk melihat kamu apa kemana mau ditutup, ya kan? Bagaimana caranya nanti untuk melihat bahwa SKP bawahan itu sudah ada apa rencana kerja bawahan itu sudah ada di akunnya Bapak Ibu semua? Klik detail SKP. Ya, misalnya kalau kita scroll sembarang atau kijolok, tamat tuh. Nah, klik detail SKP, kemudian akan muncul yang dua kolom ini, dua kolom ya. Nah, yang dua kolom ini, yang dua kolom ini, Bapak Ibu tidak perlu lagi input. Karena kenapa? Inilah SKP-nya Bapak Ibu yang merupakan turunan dari atasannya, ya. Nah, gini, kemana itu ke contoh? Ya, jangan dulu perhatikan ini ya. Yang ini dua kolom. Nah, kemana itu nggak pakai? Bagaimana bu? Desa pakai ketinggian taman. Yang mana ibu SKP pakai? Ya, itu secara turun temurun. Ya, kata tapi jangan di SKP dena. Agi so ada yang jual ibu SKP di penggawanan. Tidak sinkron. Jadi kalau ini najukan, kalau ini akan nilai atasannya tidak bisa nih muncul namanya di atas karena kenapa tidak sinkron dengan atasannya.
Makanya tadi saya katakan ketika sudah info SKP, hapus sekarang. Hapus memang itu. Ya. Apa anak kasih baca nih terus tidak ada gitu mati masih kata-kata. Ya. Ya, kedepan bisa kasih kata-kata tidak bisa jangan bersiap. Ya, gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, setelah begini semuanya sudah masuk di akunnya Bapak Ibu, langkah selanjutnya tugas pertama semuanya. Apakah itu? Bikinkan indikator SKP ini. Bagaimana caranya membikinkan indikator? Klik. Nah, papan itu nanti muncul ya. Tambah indikator. Nah, oke nih Kek. Tambah indikator. Nah, pertama dulu diisi adalah aspeknya pada media saya. Aspek. Nah, perhatikan cara mengisinya. Kalau tadi di situ mengatakan dokumen laporan, berarti di sini apa? Jumlah dokumen laporan. Megar minta si baca-baca indikatornya. Ya, katanya maka jumlah dokumen asal jumlah apel pagi apel pulang. Aku ini masuk koki itu hasil tak itu letak Jakarta. Ya. Dari sini misalnya dokumen laporan tadi berarti jumlah dokumen laporan. Layanan tatap muka, jumlah layanan tatap muka. Begitu ya, itu kuantitasnya dulu. Ya, sinkronkan dengan apa yang menjadi RHKT dengan indikatornya. Ya, aja terus ketutut. Ya, kecuali mau mengatakan di sini kompromisi misalnya berkelanjutan, kan itu banyak isinya ada 3. Ya, ada karya tulis ilmiah, ada pendidikan dan pelatihan, itu sinkron itu. Ya, bisa ya Bapak Ibu. Pilih kuantitas dulu ya, yang ini dipilih dulu kuantitas. Kemudian indikatornya apa? Misalnya jumlah apa? Ya, jumlah bla ya. Nah, kemudian isi target. Nah, targetnya berapa? Misalnya 12. Nah, ini nanti Bapak Ibu satuannya itu ditulis langsung, diketik langsung, kan dulu pilih-pilih di aplikasi tulis ya. Silakan gitu pakai aja nih. Ya. Doang itu doang langsung aja di video. Nah, karena harus diketik langsung. Nah, itu saja kita perhatikan. Kemudian klik oke. Nah, setelah diklik oke Bapak Ibu, nah, muncul itu begini ini indikatornya. Oh Pak, masih ada kuantitasnya, tambah ini. Aspek kuantitas lagi kualitas. Oh masih ada Pak, apa aspek waktu, klik aspek waktu, klik masukkan indikator berapa targetnya misalnya 12 bulan, baru klik oke, baru akan muncul seperti ini. Sudah enggak tadi saya sampaikan terkait dengan target itu, penentuan target? Belum ya? Nah, sekarang perhatikan semua. Di sini Bapak Ibu yang diharapkan pusat itu agar tidak mengada-ada dalam menentukan targetnya ini. Bapak Ibu kan punya PK tadi ya. Yang punya PK lihat targetnya itu di DPA RKA. Ya, kita kan ada PK-nya Bapak Ibu. Situ ada nanti targetnya. Itu nanti bisa masuk Bapak Ibu. Itu satu. Kedua, apabila ada yang Bapak Ibu juga nanti masukkan di RHK itu jangan hanya di PK saja. Karena di PK itu adalah kegiatan yang ada anggarannya saja. Bagaimana kegiatan yang tidak ada anggarannya? Nah, makanya nanti kegiatan yang tidak ada anggarannya itu juga dimasukkan dalam RHK tadi atau majelisnya. Kemudian apa lagi? Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk tim masukkan di RHK tadi. Nanti ada centolannya saya kasih untuk kegiatan yang tidak ada anggarannya, centolan punya penunjukan dari pimpinan ada nanti dipasang di kadis itu Bapak Ibu. Turun ke sekretaris, turun nanti ke Bapak Ibu semua. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan target? Pertama, kalau targetnya itu sudah pasti, maka targetnya itu jangan pakaikan target range. Contoh, jadi itu contoh, ya kan? Contoh, kayak di sekretariat ada namanya di perencanaan, ada namanya DPA pokok dan perubahan. Pasti roh berapa? 2. Itu nanti tidak boleh dipakaikan range. Ya, harus 2 karena targetnya sudah pasti. Nah, kemudian target yang tidak pasti itu nanti akan dipakaikan range. Misalnya, contoh, Bapak Donald nih, dia nama Baruka, maka dari sisa ada gak yang tahu berapa pesing
berak-beraknya 1 tahun. Bila tidak tahu kapan, maka kayak agar melihat tisar. Nah saya bisa makro bahwa itu cekik, mereka cuma tampu, ya kan? Bisa juga tentukan itu berapa orang hamil. So, tidak bisa Pak, makanya tapi kan target range sama nanti seperti Bapak Ibu. Apa biasanya itu? Kalau di yang TU apa? Pemeliharaan video TU apa biasanya? Siswa baru. Tahu tidak berapa siswa baru yang masuk tahun ini? Tidak tahu ya? Paling serapane. Tapi tidak gak siaga mampu mendaftar. Wah di setasa mana yang juga pilih pada ada di sekolah lagi. Makanya itu dipakaikan target range. Berapa misalnya? Perkiraan saja. Boleh ke kamar mampu itu dulu. Bisa ke dalam mana ke itu boleh. 60 sampai 70. Ya, boleh seperti itu. Kasih target range. Paham? Ya. Target range itu dipakai apabila kegiatan itu tidak pasti. Kapan tidak dipakai target range? Apabila pasti kegiatan itu pasti. Paham ya? Paham. Serah-serah. Nah sekarang setelah nanti semuanya indikatornya ini apa? RHK-nya ini beberapa indikator. Maka modelnya seperti ini Bapak Ibu ini. Ini ya. Jadi mana itu? Jadi pekerjaan yang pertama hanya membuatkan indikator. Itu satu. Pokoknya aplikasi malam-malam ada. Ini juga nanti dilakukan cuma 1 kali setahun. Ya bulan-bulan nanti tak lupa itu aplikasi kinerja. Nah kemudian perilaku kinerja itu bukan Bapak Ibu yang isi. Yang isi itu adalah pimpinan masing-masing. Pimpinan dalam artian isinya adalah atasan langsungnya. Ya, perilakunya nanti bukan di sini isi, karena bukan kita yang isi. Yang isi nanti dia punya atasan langsung ketika SKP-nya sudah diajukan. Ya. Nah, kemudian selanjutnya apalagi pekerjaannya Bapak Ibu? Isi ada 3 isi isi lampiran SKP. Boleh nggak tidak isi? Jawabannya tidak boleh. Isi semua lampiran SKP-nya karena ini dicetak saat Bapak Ibu ingin naik pangkat. Ya, dilampirkan ini lampiran SKP. Nah, di sini ada 3 unsur nanti yang diisi. Pertama, dukungan sumber daya. Itu dukungan sumber daya isinya apa? Dan bagaimana cara mengisinya? Klik edit ya. Nah, kemudian dukungan sumber daya Bapak Ibu itu diisi adalah sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi RHK-nya tadi, dalam rangka memenuhi SKP-nya tadi. Contoh, waktu yang contoh tapi batu kan? Contoh, dalam rangka memenuhi ekspektasi pimpinan saya membutuhkan, Anda tak butuhkan. Ya, misalnya, motor keren. Nah, pertama, misalnya butuh proyektor. Apa deh yang contohnya kasih proyektornya? Misalnya ya, contohnya proyektornya nanti nggak pakai torba, tapi itu lebih pakai bidang ini, minta bikin nanti di sini proyektor. Apalagi, laptop tak si dena agak banyak nanti yang kata hero ini dena boleh pokoknya tidak bisa minta bagi laptop, aja terus kasih los. Dan kemudian apalagi di sini semua dukungan sumber daya yang dibutuhkan boleh Bapak Ibu tuliskan di sini. Misalnya jadi di mak bemor video ke kantor atau tapi disuruh kinono ke lapangan mak bemor Tommy tapi dia nyari duit misalnya ya Pak jadi kita sendiri bisa minta kendaraan dinas boleh nggak seperti itu boleh apalagi mobil dinas apalagi kendaraan dinas apalagi ya pesawat ya nah bilang Pak istri dinas jangan ya jangan minta istri dinas. Kau tuh pondok rumah dinas sih. Sekarang Bapak Ibu, maksud saya di sini adalah mintalah nanti kebutuhan sumber daya Bapak Ibu, dukungan sumber daya sesuai kemampuan organisasi. Ada aku sih mah pesan motor, menesan. Ada juga apel pagi apel pulang SKP-nya minta kendaraan dinas. Jadi nggak pikir ya kira-kira pantas enggak atau tidak kan SKP tanpa perlu ya kan
Masa SKP-nya kendaraan dinas sebab minta misalnya mobil dinas, pasti merasa dinilai. Nah, kedua, setelah itu klik oke ya Bapak Ibu. Nah, itu isi dengan sumber daya. Nah, kemudian skema pertanggungjawaban. Skema pertanggungjawaban nanti ini, skema pertanggungjawaban kita melakukan kapan? Apakah 1 bulan, 2 bulan, per triwulan, per semester atau per tahun? Ya, tapi saya nanti sarankan klik ini setiap bulan. Karena kenapa Bapak Ibu mau dibayarkan TPP? Dan kalau tidak mau jangan ya. Di sini nanti per bulan, karena per bulannya itu hasil kinerja Bapak Ibu dijadikan dasar pembayaran TPP. Kalau kita tinggi kalau mau kita masuk per triwulan, triwulan Ibu nanti TPP dengan jumlah yang sama. Ya, kesiulan datang 7 juta misal. Ya, jadi kasih satu minyak lagi, telur 7 juta. Misalnya, tanah bodoh 7 juta sih kau. Amin. Ya. Karena pernah itu Bapak Ibu, tadi Pak Sekretaris pernah sudah 4 juta. Dulu waktunya jadi kepala bina lebih 4 juta. Ya, nah, sekarang Bapak Ibu skema pertanggungjawabannya boleh per bulan nanti karena di aplikasi itu ada pelaporan per bulan. Jadi kita naik laporan hasil kue dan bagi per bulan setiap bulan tanpa belum, karena nanti Bapak Ibu semuanya nanti tercetak di sini. Nah, setelah itu klik oke. Apalagi ini yang terakhir, konsekuensi. Ya. Ini konsekuensi diisi apa? Ada reward dan punishment. Pertama, jika memberikan pelayanan yang terbaik menurut pengamatannya misalnya Pak Sekretaris dan menurut survei kepuasan masyarakat, ya itu begitu. Pak RW membantu masyarakat, enggak tuh masuk ke stakeholder ya, memberikan feedback. Wih, biar nasa melayani Pak siapa ya? Wih, kesina ya Pak Anies ya. Nah, kesina Pak Anies melayani. Pertama, ya, petunjuk ke dinas pendidikan, wih, makanya kita layani tamat ki. Ya, kalau mana tamat stadion dulu kalau teme, ya, tamat ki. Ya, kemudian kalau dia menjelaskan mudah dipahami. Ya seperti itu. Pak Ketua itu tahu kurang sih menjelaskan, ya dia sekedar aja betulnya, dia sesita. Ya, mudah dipahami, ramah ini dan sebagainya. Nah, jika memberikan pelayanan terbaik menurut pengamatannya pimpinan dan pengamatan hasil survei masyarakat, maka saya akan diprioritaskan menjadi kepala bidang. Misalnya, ini tidak perlu kita pilih. Ya, aja bilang kepala. Di sini bilang pengembangan karir. Pak Menteri itu kepala bidang, lo sih tindakan. Sedangkan di provinsi tindakan, lo sih tindakan. Misalnya ya, diprioritaskan untuk pengembangan karir, pelatihan tingkat provinsi, atau dimuat nama tadi majalahnya dinas pendidikan. Kami punya profil utama baru ASN teladan di lingkup pemerintah Kabupaten Wajo Maga. Ya, kami betul itu kami. Desa tong-tong ya, desa bawah. Ada itu begitu. Nah, kemudian punishment-nya apa? Nah, misalnya jika saya tidak memenuhi ekspektasi pimpinan, saya akan dimutasi ke negara posing. Sini ini, ya. Di sini nanti jika saya tidak ini, saya siap untuk dimutasi kapan dan di mana. Coba. Ajarnya gentleman, ya daripada dia berpaling atau tidak mengesingon roda. Nah, gitu Bapak Ibu. Sekarang setelah itu klik OK. Nah, ketiga nanti lampiran SKP ini sudah diisi. Wajib diisi? Iya. Nah, ini adalah lampiran SKP klarifikasi investasi namanya Bapak Ibu. Ini dibilang klarifikasi investasi. Nah sekarang setelah di sini Bapak Ibu, peramanan kita disegi baik masih mana jadi SKP itu dia agak bersalah. Ajukan mungkin Bapak Ibu. Bagaimana caranya mengajukan? Klik ajukan SKP yang ini. Oh, tunggu dulu sebelum diajukan ya. Di sini Bapak Ibu ada tadi yang lapor ke sini, Pak, kurang aja di profil koronangi, ya kan? Sudah bisa ya diprofil, kenapa di sini masih beda jabatanku, beda golonganku, terutama tadi yang ini, yang ada tadi di rumah, baru biasanya berubah di sini. Oh di sini ada satu Pak, misalnya yang tadi sekretariat, oh masih panjang aku di sini Pak.
Jadi profilnya sudah Pak Sekretaris nih. Nah, bagaimana caranya untuk mensinkronkan itu? Klik muat ulang atau refresh. Ya, kamu malu kayak klik muat ulang atau refresh. Ya, aja nak telepon Pak Haji, main apa ke? Klik maki ini. Ya, capek-capek banget yang otak dengan telepon apa? Nah sekarang setelah itu klik ajukan SKP. Ya. Setelah diklik ajukan SKP, perhatikan ini ya. Ini yang tadinya 4 menu, 4 ya. Nah, setelah diklik ajukan SKP, di sini ada mengatakan, apakah Anda yakin ini mengajukan SKP ini? Ya, bilang, oh yakin. Anda tidak bisa melakukan perubahan sampai SKP selesai ditinjau. Jadi ukuran itu ajukan SKP tak dengan tulen mediti. Ya kan? Logika kita begini. Ya. Jangan gitu. Silakan misalnya ya, kan sekarang ini masih bisa diedit, masih ini ya, ada edit-editnya. Nah, kalau kita ajukan, klik mati oke. Oke. Nah, terpasang coba kamu kali ya. Ini ya, hilang semua. Artinya SKP-nya ini tidak bisa diedit lagi. Maka ini kalau salah-salah. Maaf ini nomor terlalu sih nomor Pak berapa hari indikatornya misalnya ya, maka di rumah Pak teleponin ya, mampu ke melolanya nanti telepon si Bapak di Jakarta. Ya Bapak Ibu teleponin ya, Pak Haji DPS 3 juga kan singapa ya, jauh masih Bapak jauh ke Jakarta. Kayaknya aplikasi nasional, ternyata itu aplikasi daerah. Ini aplikasi nasional, kadang-kadang itu ke Jakarta. Iya, si bawangan ini. Tapi jangan itu juga BKM. Bani, Tanah Abang, dan si Bang Maris, kemudian berbelanja. Pesawat ini lesu. Setelah pesawat lesu, Maghrib sehingga juga apa? Makassar juga sehingga, juga Pak Sekretaris, juga Pak Sekretaris, KB Pak Sekretaris kemana SKP itu? Artinya yang membuka nantinya adalah atasan langsungnya. Paham ya? Maka itu Jakarta, nih juga Jakarta belanja. Ya kan? Nah, bukannya sebilang tunjuk ke BKI ya. Paham kira Bapak Ibu? Nah, setelah nanti diajukan, masuk itu dia punya atasan. Nah, coba kita buktikan. Ini kan yang punya Pak Bakri ya, sebagai contoh. Sekarang kita masuk dia punya atasan, ya. Untuk memverifikasi akun bawahan, nah, coba Bapak Ibu yang ada bawahannya. Nah, caranya klik SKP bawahan yang ini. Ya, SKP bawahan. Setelah diklik SKP bawahan, muncul ini semua bawahan tadi sini. Baik, kamu di bawah gue, nah, sih gimana juga, ini yuk, apa klik agar SKP. Nah, kita nih, oke, kesini gue SKP apa klik, kesini ya. Tapi ini kan salah ketik CV, misalnya ya, karena kita harus sinkronkan dengan SKP. Targetnya juga Oke 285 nah ketik. Nah seharusnya 258 nih. Salah nih Pak Bakri. Gitu ya. Oh mati dia mau buka oleh sumber SKP ini. Ya mati dia itu kamu masuk buka oleh sendiri. Ya. Nah kalau kesalah tapi kok balik ya. Baik. Tadi setelah SKP diajukan, maka tidak bisa diedit. Nah, setelah diajukan, langkah pertama yang dilakukan oleh atasan adalah mengisi ekspektasi khusus pimpinan terkait dengan perilaku bawahannya. Nah, apa yang diisi di sini Bapak Ibu? Pertama, berorientasi pelayanan. Ya, berorientasi pelayanan nanti di sini klik edit. Apa harapannya misalnya pimpinan terkait dengan pelayanan tak? Contoh ya. Jadi mari kita contoh. Di sini nanti klik edit. Nah, apa harapannya pimpinan terhadap perilaku terkait dengan pelayanan? Nah, di sini diisi ekspektasinya. Ya, memberikan pelayanan terbaik terhadap misalnya kalau kita di dinas pendidikan dan di lingkup dinas pendidikan maupun di luar dunia kerja. Misalnya kita di sekolah mampu memberikan pelayanan yang terbaik terhadap warga sekolah.
baik murid, sesama guru, apalagi yang di ini orang tua murid. Nah, boleh nanti ekspektasinya seperti ini. Nanti kan yang di sekolah itu di BTK ya, kasih ekspektasi berada seperti itu. Ada nanti banyak sekali contoh-contohnya Bapak Ibu ini. Nah, setelah itu klik OK. Ya, setelah diklik OK, muncul itu nanti di sini. Ya. Kemudian apalagi akuntabel, ini terkait dengan cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Misalnya disiplin. Wah, kita ini misalnya bawa tahu, bawa macet lo, macet lo aku bolana. Misalnya, dia 100% kehadiran. Aku yang kesesuatu tapi tertesi nengkah misal. Berarti ngasih pada lorote, aku mesti diuntuk. Padahal motor mesti dia. Misal ya, misal. Itu contoh. Bagaimana prestasinya begitu? Kalau ada orang begitu, alasisnya contoh. Misalnya, jadilah panutan di antara teman-teman terkait dengan kehadiran. Tersinggung itu pasti tersinggung, ya kan? Kang ini dinas pendidikan itu apa rumah presensi di tidak ada Bapak Ibu. Masih aku juga kami lagi pada kami ya, ya pasti tidak apa terus, apa. Nah sekarang Bapak Ibu, setelah dikasih prestasi itu klik OK. Setelah diklik OK, pindah lagi apalagi. Boleh nggak prestasinya itu lebih dari 1? Banyak boleh. Boleh nggak 10? Boleh. Ini menibang. Prestasinya itu di misalnya berorientasi pelayanan lo kita 10 kami ada harapan pelayanan baru buat pelayanan. Oh ini mega apa harapannya ya. Kemudian apa lagi? Kompeten. Di sini kompeten misalnya minta kasih prestasi sama Ibu Darna misal ya mampu mentransfer ilmunya kepada teman-teman ASN di lingkup unit kerjanya terkait tata cara penyusunan SKP. Jadi ya roh hadir ke, padahal ada satu suruh mana nih perbankan. Nah, itu namanya mampu ini apa misalnya mampu memaparkan ini boleh seperti itu. Ya intinya adalah harapan tak terkait dengan indikator kompeten itu tadi apa ekspektasinya. Ya. Setelah itu apalagi harmonis Pak, yang lebih galada. Dia minta lokal, ada minta dia galada kita di sini. Karena di sini ada suka menolong orang lain. Apa ini? Membangun lingkungan kerja yang kondusif, dia galada. Karena biasa tuh tasik di misalnya tak ada tasik di organisasi, tasik di bidang. Biasa tuh tekor makan kelompok-kelompok. Ya kan? Biasa minta talima kelompok di bidang. Yang ada talunan. Nah, kelompok A, nabunya melibat delame. Nabi cakap oleh kelompok B, jalur si kelompok B. Biasa begitu Bapak Ibu. Kelompok B, nabunya COD, ya kan? Atau kantong misalnya plastik COD nanti dicatok. Kita ke, COD sikit, ya kan? Ya. Kelompok C, nabunya makibah. Bilangin manusia itu yang sedangkan nasa ngero kantong-kantong ini mencari sekantong isen apalagi na jilbaan ada cicin mana misalnya begitu pasti mereka mampakro. Nah ini nanti tugasnya pimpinan untuk memberikan prestasi kan kelompok apa gimana dia ada penggawaan misalnya kasih prestasi pimpinan apa di situ lalu gimana deh jangan menggibah boleh karena harapan tak begitu. Di sini harapannya perilakunya bawahan itu apa? Prestasi khusus pimpinan gitu Bapak Ibu terkait dengan perilaku. Ya, kalau nanti seperti itu, kaji penggawahan kelompok B. Nah, bunyi macio itu. Nah, kalau macio deh, supaya dia bisa mengurus itu aku nih boleh mau alamatkan. Kami kata tahu Muhammad, tapi macio dia alena tak putar-putar beli toko. Misalnya ya, begitu ini Bapak Ibu, ini banyak sekali yang seperti itu. Magis saya tempat mereka minta ke kantor rumah Pak kecil deh. Ya, termasuk yang ada di kacang buru. Nah, sekarang Bapak Ibu, apalagi loyal ini masangan ke anggota tak disuruh lalu loreni kasih prestasi di pimpinan
takut tulis pastinya, wajib ya kali-kali ini ada CD, ya kasih sih. Nah, kemudian apa lagi? Adaptif, kolaboratif, ini terkait dengan kerjasama. Pak yang betul dalam suatu organisasi, siapa yang bekerja sama? Ya, betul nama aku tangan ya, betul ini, ya, susah sekali dia kerjasama. Karena kerjasama itu apa namanya sangat nanti mendukung pencapaian target kerja organisasi. Tujuannya apa nanti ini? Ekspektasi pimpinan itu supaya di dalam suatu organisasi itu tercipta keharmonisan. Dengan keharmonisan itu maka otomatis pencapaian target organisasi itu akan mudah, Bapak Ibu. Nah selanjutnya, ketika atasan sudah isi ini, wanita ini tulis pesannya, ternyata ibu Narna itu ya sebab kunjung kenapa aku bawa biasa kayak laptopnya kepada apa nih kalau makanya install dulu saya tak pernah misalnya ya mari macam Pak Guru Bapak Ibu Pak Guru kan Pak Guru kan lo kalian tahu ke pegawaian iya gimana dia nak kasih mulai pokoknya cecek di mata sih kurang ada juga kegajaran di mata kan lain sih pokoknya kalau yo ini mana satu bersih tanpa ini hati dalam karena itu dia bersih dalam negara. Nah sekarang nanti seperti itu, melo ke siapa melo pakai, oh sesuai kemampuan organisasi kamu kampi Bapak. Karena kalau dikasih nyelang pakai, maka otomatis dia banyak tidak tercapai, maka dikasih. Ini tujuannya klarifikasi, ekspektasi Bapak Ibu. Ini namanya klarifikasi, ekspektasi. Nah setelah itu nanti Bapak Ibu sudah ini dilihat. Nah, ini bawah sejauh dari sini. Nah, kalau ada seperti itu, langkah selanjutnya adalah klik edit status. Nah, ini ada 3. Ya. Di sini ada 3. Draft, pengajuan, persetujuan. Nah, tadi kalau misalnya SKP-nya itu ada yang mau diperbaiki, klik draft. Ya, ketika SKP-nya itu tidak ada lagi diperbaiki, maka si mana nih? Klik persetujuan. Klik OK ya, tapi wah loka polisi ya Bapak Ibu yang mau bikin sholat tidak apa-apa ya, begitu kesempatan dulu pada jamaah. Nah sekarang status draft, ketika dipilih draft Bapak Ibu di situ nanti harus dikasih keterangan alasan kenapa SKP itu harus dikembalikan ke yang bersangkutan. Nah makanya silakan isi keterangan. Misalnya orang salah ketik, perbaiki target SKP, ya, perbaiki target SKP harusnya 258. Ini laporan misalnya. Kasih penjelasan begini Bapak Ibu ya. Ada terus maka diperbaiki SKP. Busa tuh karyawan, iya jadi pada sini. Tunjukkan yang ini yang mau diperbaiki. Klik OK. Nah setelah diklik OK, SKP-nya yang bawahan tadi itu akan hilang, tidak ada Bapak Ibu. Tapi kembali ke habitatnya. Sudah dibuka. Ya, dia tunjuk ke Jakarta. Nah kita buktikan dia punya bawahan. Nah ini sekarang akunnya Pak Bakri lagi akan simulasi Pak Bakri dengan Pak Herman. Nah caranya untuk melihat, Giro atasan pun apa isuman ke SKP dan di sini statusnya draft. Kalau sudah disetujui begini persetujuan perlu draft, baik maaf apa isuman kak. Nah lihat keterangannya ini, keterangan ya, keterangannya itu perbaiki target SKP harusnya 258. Oh, nah suruh kak presiden targetnya dia sinkron dengan targetnya atasanku. Oh, bagaimana kalau begitu? Kliknya detail SKP. Setelah diklik detail SKP, nah lesmannya kemana ini, ya kan? Ya, dia nanti ke Jakarta. Nah sekarang, kalian kalau 285 harus ada 225. Oh iya di 285 oke, karena makanya tapi masih kalau diatur mah makin, ya kan biasa begitu. Klik makin, klik. Nah, lu baru di sini 258 dokumen laporan. Klik OK. Setelah diklik OK. Kalau diklik OK, ajukan mungkin kembali, ya karena sudah diperbaiki. Nah, hilang itu lagi 2. Nah setelah diajukan, nah
ini juga pimpinan. Nah, pimpinan nanti itu Bapak Ibu, dia akan menyetujui SKP-nya setelah diperbaiki. Nah, lihat baik ini diperbaiki pasti. Nah, kita nih, sudah semua udah perbaiki misalnya. Nah, kalau mau edit status baru persetujuan, klik OK. Nah, setelah diklik OK, selesai ini SKP-nya Bapak Ibu 1 tahun. Satu kali saja dilakukan ini 1 tahun. Nah, setelah itu lo ni maga, palo ka kasi menteri pangka, para na panis lo kali menteri pangka, cetak ni kita cetak. Nah, cetak kani. Jo kani kumasa katan setan kiki. Kani langsung lo meni tanda tangan. Ko tinggi mabok ke pak tanda tangan maju oke. Ada dinas sekolah usulnya ke cetak supaya barulat itu mengawang cetak kenapa nasabah. Pernah wanita tempo kena telepon, dia nak curhat, ya saya nak curhat. Kakak aku mujita SKP nak aku malaikat kadis dia. Mujita kan malah SKP nya kadis, saya ni jadi ibu rempe anatomi. Cita akan yang malaikat. Oke, tapi itu selesai SKP tak, ya gara-gara sosialisasi nak selesai SKP tak, jadi itu matu. Kalau sana mo, sekarang enggak kadis cita. Ya ternyata Dennis sekadar yang ada di TV. Anda Yona, mana kerja nasa mga tidak ada selesai SKP, bukan selesai apa? Karena memang selesai setelah libur selesai cetak, agar ya coba dibuat cetaknya napa sekretaris apa suruh tanda tangan, agar sekolah sekretaris tanda Mario, ya kan betul Bapak Ibu, ya kan? Tak mengakali semua yang ada di sini kita kerja libur, misalnya ya. Nah begini bisa dicetak Bapak Ibu. Nah sekarang setelah diklik setelah SKP-nya sudah diajukan, nah, langkah selanjutnya adalah itu tadi pekerjaan pertama membuat SKP yang dibuat adalah ini indikatornya. Pekerjaan yang kedua adalah apa tadi? Membuat rencana aksi. Yang mau dipikir bahwa lo dikasih tahu dia mau mengipu. Kalau provinsi dia mengenai 112,5 jam. Ya, ini Bapak Ibu hilang. Nah sekarang bagaimana cara membuat Bagaimana cara membuat rencana aksi? Klik SKP. Ya. Setelah diklik SKP, klik penilaian. Yang ini ya penilaian. Jangan lagi juga heran nanti. Mari Pak dengan pakai mandapan, ya kan? Ini dulu simulasinya tahun 2022. Sisanya lo nak cetak penilaian lah, dia nak wedding karena deadline ni. Pada 7 Maret bahwa mani cetak bila ada deadline. Tanggal berapa tadi deadline-nya? Tanggal 5. Tinggal ayo, tanggal 5 tak bisa membuat SKP, tanggal 5 tidak bisa membuat rencana aksi, tanggal 5 tidak bisa mengupload bukti hukum. 52 hari. Ya, RDC Pak Sekretaris sama Menteri. Tapi dia bisa masuk teman-temanku kalau bingung cara BDM. Ya, mungkin nanti kita mintakan khusus guru agar dibuka sampai bulan 3. Ya, mudah-mudahan mau. Ya boleh terpaksa Pak Sekretaris pada sebuah video Jakarta. Ya, untuk meminta itu. Nah, karena di sini semuanya di pusat ya. Nah, bagaimana caranya melakukan penilaian membuat rencana aksi? Klik rencana aksi. Nah, setelah klik rencana aksi, di sini ada 2 Bapak Ibu. Di sini khusus untuk pegawai yang bersangkutan. Kalau yang ini menu ini khusus untuk pegawai yang punya bawahan. Nah, kalau ke bawahan tak ada kotak kafir. Nah, karena ini khusus untuk pegawai yang mempunyai bawahan. Nah, misalnya ini, kita membuat rencana aksi, klik rencana aksi. Bikin rencana aksi. Nah, rencana aksi ini Bapak Ibu boleh dibikin 1 kali 1 tahun. Ya sisa itu nih tak bokorin. Ya, coba digarap Ibu si tahun. Dia itu gak ada apa dia agak masuk. Dia ada jaga dipegang ada bawa mengapa bukti hukum di bawah enggak. Nah tanggal melodi tanggal 5 anggap bukti hukum kecampur nilai anggap bukti hukum apa mani. Kurang mengupload bukti hukum, tunggu lagi TPP kering, TPP sudah direkening. Kalau nyaman Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang rencana aksinya itu kan Bapak Ibu sudah punya begini ya.
Bapak Ibu sudah bikin begini? Karena ini sudah nggak bikin begini? Bapak Ibu ketika ada sebenarnya PK itu sudah harus ada reaksinya Bapak Ibu. Ya, coba lihat kayak punya 2022. Ya, lalu mana nih tangan keniker? Ya, bahkan 2023 kan ini. Kenapa? Nah, sebab tahun 2022 kami memang bisa dengan 5 tahunnya ya. Ya. Sekarang coba lihat saya punya indikator SKP. Ini dekat apa namanya SKP saya. Karena di sini jumlah rumusan kebijakan penilaian dan regulasi kinerja aparatur berapa? 5 SK peraturan bupati atau surat edaran. Apa itu? Pertama perlu TPP. Kapan saya mau selesaikan? Ini ada ya. Jadi nanti Bapak Ibu itu kita yang atur pekerjaan itu kapan kita melakukan. Ada terus ini ngatur pekerjaan. Upahnya kita yang diatur pekerjaan pasti digabut kita. Ya. Nah sekarang peraturan bupati tentang TPP saya membuat di kapan? Di bulan 1. Ya. SK tentang keputusan tim penilai kerja kapan saya buat? Bulan 1 saya membuat. SK pengelola kinerja, SK admin kinerja dan sebagainya yang ada 5 ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu saya mau bikin bulan 1, bulan 2 tidak ada lagi saya mau bikin. Coba ya, itu sudah terstruktur. Nah, kalau terkait dengan ini Bu, ini ya di bawah. Di situ kan SKP itu ada mengatakan jumlah laporan bimbingan teknis, workshop penyusunan dan penilaian kinerja aparatur. Apa untuk di sini Bapak Ibu? Dua apa? 2 laporan. Kapan itu saya melakukan? Bulan 1. Apa yang saya mau melakukan bulan 1? Jumlah laporan bintek, penyusunan dan rencana kinerja pegawai. 1 laporan. Mungkin itu Pak. Masanya kalau kakak ibu laporan Bapak Ibu. Ini yang dimaksud sini. Laporan atau bintek penyusunan SKP. Nah, kemudian jumlah laporan workshop penilaian kapan itu dilakukan? Nanti di bulan 12. Ya, waktu memang yang kotor. Udah selesai si bawah sebelum 2. Berapa nanti hasilnya ini? Adalah 2. Yang mana nanti saya upload ke bukti dukung ke mana aplikasi yang ini? CD di bulan 1 di bulan 12. Kan ini kantor, ya kan? Nah, ya lo kantor ya. Kalau saya cuma meriksa SKP ini, saya tidak bunuh diri. Ya, bagi-bagi targetnya penggawa aku 85%. Jadi kali ini 85% kali jumlah pegawai, ya kan? Besok pertama mana pegawai itu? Pertama mana pegawai nasabah pasti saya tewas memeriksa SKP, ya kan? Pasti nanti juga kalau dispekasi apa ekspektasi itu di bawah ekspektasi. Tapi utak tinggi dalam hal 85% kan disinkronkan target atasan karena nanti hasil itu masuk ke atasan. 85% kali jumlah pegawai baru bagi 12 lagi. Bagi-bagi, bulan si C, bulan 2 si C dan seterusnya. Bapak Ibu. Coba ada ini. Kalau ini 588 SKP mau periksa lebih tua dalam 1 tahun. Ini reaksinya Bapak Ibu. Nah, begini nanti caranya kita susun per bulan. Apa nanti kita upload yang isi? Apa hasil tablang itu? Karena kita sudah bikin rencana aksi, karena ada tadi yang mau dicapai. Kalau begini sudah lengkap, baru di situ nanti yang seandainya masih ada ikutan hadiah. Kalau apel pagi, apel pulang di situ kira-kira apa yang diupload? Coba. Nah ini nanti kenapa pemerintah pusat menghadirkan aplikasi ini supaya nanti Bapak Ibu karena dilihat SKP-nya nanti Bapak Ibu ini mari jadi SKP-nya ke seluruh Indonesia baik mana? Ya. Nah, baik semua ternyata masih banyak pegawai yang tidak malas ke kantor, tidak tercapai ini tapi kok semuanya SKP-nya baik. Makanya dibuatlah SKP aplikasi SISN ini. Input apa yang menjadi hasilmu. Tunjukkan diri. Ya kan? Tunjukkan di aplikasi. Nah, setelah nanti begini, mudah kalau kita sudah bikin begini, sisa di copy paste saja. Ya. Silakan di copy, kasih masuk di aplikasi. Bagaimana caranya? Klik tambah, ya. Ini tambah rencana aksi ya. Masukkan di sini.
di paste, tempel ya. Nah, ini tolong perhatikan. Nanti di sini jumlahnya itu ditulis langsung. Nah, misalnya satu laporan ini ya. Nah, misalnya kalau satu laporan tulis satu laporan, 2 laporan, 5 dokumen dan seterusnya. Diketik langsung. Ya, kalau tidak terketik langsung itu tidak jelas nanti. Makanya ketik langsung 12, 13 dan seterusnya. Paham? Nah, setelah itu klik OK. Setelah diklik OK, muncul begini. Ya, ini dilakukan kapan? 1 kali 1 bulan. Ya, kapan dibikin? Awal bulan. Pak, saya mau bikin 1 kali 1 tahun. Silahkan, itu lebih bagus. Karena memang seharusnya begitu. Direncanakan memang mikro strateginya untuk mencapai prestasi itu apa? SKPTA itu di awal tahun. Oh, lesike melokam apa? Lesiko melokam apa? Lesiko ternyata 12 bulan. Inilah strategi saya untuk mencapai rencana hasil kerja saya atau SKP saya. Begitu. Nah, setelah Bapak Ibu isi kata CD itu ya rencana situ pada apa nanti di sini Bapak Ibu 6 ya 7 8 oh 8 ini. Nah, liburan mana nih Bapak? Setelah saya buatkan begini 1 kali 1 tahun Bapak pokok ini. Jadi setiap bulan tidak ada bekerja apa nih saja ya bulan ini nanti baru mengupload aku hidup. Itu misalnya. Nah sekarang setelah dibuat rencana aksi semuanya, langkah selanjutnya di akhir bulan barulah kita mengupload bukti dukung. Bagaimana caranya mengupload bukti dukung? Klik penilaian, ya, kemudian pengisian bukti dukung. Bukti dukung nanti yang diupload di sini bukan dokumennya yang diupload masuk ke sini. Nah ini yang ditanyakan kemarin, ditanyakan di waktu kami sosialisasi dengan BKN pusat. Pak, servernya itu pusat sanggup nggak dimasukkan semua dokumen ke aplikasi kinerja? Apa dijawabkan direktur kinerja pada saat itu? Dia hanya senyum-senyum. Ya, akta mau kerasa dulu akta mau senyum-senyum. Pak, bisa lah. Pokoknya seluruh daerah itu di seluruh Indonesia ditanyakan, Pak, mampu nggak servernya pusat itu mengupload bukti dukung di aplikasi SISN? Banyaknya itu berapa? Sekian juta ya pegawai, ratusan juta itu pegawai berapa? Itu juta ya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu dalam mengupload bukti dukung, ya kalau mengupload bukti dukung di akun masing-masing ya. Nah sekarang ya, setelah caranya ini mengupload bukti dukung, nah begini Bapak Ibu, nah, silakan diklik realisasi atau isi dulu realisasinya Bapak Ibu, isi realisasinya di sini, isi realisasinya. Caranya klik edit, nah, kemudian, oh maaf ya ini bulan 2, bulan ini 2022 ya Bapak Ibu. Begitu tadi bilang tidak bisa ini kalau tahun 2022 harusnya di sini. Ini Bapak Ibu. Nah, coba lihat. Nah, nanti caranya untuk mengisi bukti dukung itu kita dulu isi realisasinya. Realisasinya kapan? Realisasinya bulan itu. Ini kan tadi rencana aksinya misalnya 1 dokumen laporan. Nah, 1 dokumen laporan isi bukti dulu realisasinya dengan mengklik edit. Nah, realisasinya berapa? Nah, misalnya Bapak Ibu target range 1 sampai 5. Misalnya ya. Berapa realisasinya? Oh saya realisasi 4 Pak, tulis nih. Realisasinya 4 dokumen misalnya, 4 laporan, 4 draft, 4 register. Misalnya ya. Nah, setelah diklik hasilnya di sini, isi sumber datanya. Sumber datanya dari mana? Misalnya dari DPA, RKA. Misalnya Bapak Ibu yang kegiatan-kegiatan, misalnya berdasarkan edaran bupati, misalnya ya. Nah, ini nanti diisi sumber datanya dari mana, kemudian klik OK.
Setelah diklik oke, muncul seperti ini. Nah, tadi kan bilang di sini realisasinya misalnya 2. Oh, targetnya 1, realisasinya 2. Ya, jangan nanti paksa begini Bapak Ibu. 3 realisasinya. Foto pas saya lukit padahal 2 realisasinya. Jangan Bapak Ibu. Dijebak itu. Kalau 3 di sini, 2 di sini, upload saja. Isi saja yang sebenarnya 2. Di bawah tes prestasi tidak apa-apa. Karena nanti di sini penilaiannya kan memang 3 sesuai di bawah dan di atas prestasi. Nah, nanti kalau di bawah prestasi kasih di bawah. Nanti di bawahnya sesuai semua misalnya prestasi. Karena nanti penilaiannya diambil mana yang terbanyak. Itu nanti cara penilaiannya. Nah, setelah diisi realisasinya tambah bukti dukunnya, bukti dukung. Klik tanda tambah. Nah, klik tanda tambah. Kemudian input bukti dukung. Input nama bukti dukung. Tulis ya. Misalnya bukti dukungnya misalnya tadi dokumen laporan, tulis begini dokumen laporan. Nah, misalnya ya, dokumen laporan. Setelah ditulis dokumen laporan, selanjutnya adalah isi bukti dukung. Caranya yang diupload di sini bukan dokumennya Bapak Ibu, tapi apa yang diupload? Linknya. Linknya apa? Ya, linknya dokumen bukti dukung, bukan linknya Google Drive. Jadi bukti dukung nanti yang diupload di sini adalah alamat linknya dokumen yang diupload dalam Google Drive. Jadi intinya nanti semua pegawai harus punya minimal Google Drive. Ya, nah, bagaimana caranya? Saya simulasikan nggak? Nah, silakan lihat di atas. Nah, misalnya di Google Drive tab begini. Ya, misalnya di Google Drive, jadi buka di Google Drive, Google Chrome ya misalnya. Ya. Sudah punya Google Drive semua? Ya, sudah, alhamdulillah. Bagusnya memang Bapak Ibu itu dokumen-dokumennya itu disimpan Google Drive. Banyak sengaja nama soal laptop. Kamu sekali di sini. Ya, kancing akan virus dan ini ada di karena Bon atau ya di Google Drive. Nah, Google Drive tau? Misalnya saya kan juga sudah punya ya, klik drive saya. Nah, coba lihat Bapak Ibu di Google Drive saya ini ada beberapa dokumen hasil kerja kami di tahun 2022. Nah, yang nanti misalnya kita upload, pastikan sudah ada di sini. Sudah ada di sini. Ini contoh ya. Nah, ini Google Drive-nya. Kemudian misalnya yang mana mau diupload nanti di sini, itu nanti diklik. Misalnya ini. Nah, klik kanan. Perhatikan ya, klik kanan. Kemudian pilih dapatkan link, ya. Dapatkan link. Kemudian setelah itu ada di sini salin link. Ini salin link. Nah, pasti muncul link disalin. Selesai atau klik sembarang. Nah, sekarang masukkan bukti dukungnya. Silakan dipaste. Setelah dipaste, klik OK. Jadi yang diupload itu bukan alamat linknya Google Drive yang ini. Yang itu kita fotokopi itu tidak mana bisa Google Drive atau akan dibongkar rahasia. Ya kan? Nah, makanya nanti yang diambil alamat linknya itu yang ini. Ulangi benar. Pilih yang mana dokumen yang mau diupload, misalnya ini, ya baik. Nah, klik kanan, dapatkan link, ya. Setelah muncul salin link, nah, link sudah salin, selesai, misalnya. Nah, setelah itu masuk ke aplikasi, silakan dipaste, ya, atau kontrol paste. Oke. Setelah nanti diklik OK,
Yang tadinya dokumen laporan yang Bapak Ibu tadi klik, ketik itu berubah menjadi warna biru. Ya. Nah, setelah semuanya bilang tadi, saya Pak 2, apa mana nih 2? Pertanyaannya, boleh nggak 5 Pak? Boleh. Nah, Pak, kalau 5, majalah ada di tas. Bertiga Pak gabung, silakan gabung. Ya kan? Ini mau dibangun. Nanti di sini dari bersoliki Bapak Ibu. Logi gabung silakan. Logi 55 silakan. Ya. Nah, bagaimana kalau sudah bukti dukung? Ini tidur. Ya, karena pekerjaan tak selesai. Siapa nih lagi yang punya pekerjaan? Atasan. Ya. Nah, kalau sudah diupload, bagaimana cara nanti di atasan? Nah, klik punyanya atasan. Ini punyanya atasan. Nah, setelah itu klik SKP. Ini dia punya atasannya. Tadi dia punya pegawai masing-masing bawahan. Nah, klik SKP. Maaf ya, klik penilaian. Nah, setelah diklik penilaian, Bapak Ibu, itu tadi saya bilang ada 2 menu muncul di sini. Ya, ini khusus untuk pegawai yang bersangkutan, ini khusus untuk pegawai yang mempunyai bawahan. Nah, klik ini yang punya bawahan. Nah, muncul itu begini. Nah, dia namanya saja. Nah, di sini jelas. Pilih penilaian bawahan. Setelah diklik penilaian bawahan, Bapak Ibu, ini ya penilaian bawahan. Nah, klik yang ini, dia juga bagi kosong. Ya, pilih yang tanda panah ini. Dan tanda panah ada semua itu muncul. Bawahan tadi sini, ini punyanya Pak Bakri sudah disetujui ini. Berarti sudah membuat rencana aksi ini. Sudah mengambil bukti dukung ini. Nah, silakan klik. Maka setelah diklik otomatis SKP-nya yang bersangkutan akan muncul otomatis. Setelah itu dia mati. Makanya ya Pak Bakri semudah dulu ini. 1 dokumen laporan, realisasinya 2 dokumen laporan. Pasti ini di bawah di atas prestasi ini. Kami upload, maka dulu minta tanya toga foto-foto selfie mi korona upload, ya kan? Kan bisa dilihat di sini. Bagaimana caranya melihat? Klik yang warna biru, dokumen laporan tadi yang warna biru, klik. Nah, muncul itu. Bukti dukunnya Bapak Ibu akan muncul di sini. Nah, kalau mau ke apel pagi pulang akan ada tata ini. Ya. Foto. Nanti Bapak Ibu yang diupload nanti itu bukan foto, ya. Nanti Bapak Ibu bukan aktivitas harian di sini yang diupload. Tapi hasilnya Bapak Ibu 1 bulan. Hasilnya tadi itu rencana aksi tadi. Upload masuk di sini. Ya. Nah sekarang setelah diklik muncul itu ini. Karena boleh Pak Haji ini buku petunjuk. Kinerja baru gampang ini buat tahun 2023 ini Pak pakai klik. Kesini kok logika malah ini. Karena sebab buku petunjuknya itu ini aplikasi. Mungkin ambil ini. Betul. Kamu perlu lada kalau bahasa Pak Arwah ini. Oke gak Bapak Ibu ambil? Betul, mau ambil ini. Nah, kalau mau diambil, silakan mungkin masuk di kinerja, download mungkin di sini buku panduan. Ya kan gimana Pak? Ya kan silakan download semua ada semua itu. Ada ya. Tadi klik masuk mana pilih top tak? Dia kiringan kiwe Pak Haji magi jadi kiringan tak? Ini saya pilih. Kau berani balik? Ya kan Bapak Ibu ya? Nah, supaya dia tak cakar juga Bapak Ibu. Ya, bahkan anak kita kita suara pada apa? Ya. Setelah itu Bapak Ibu, sudah pilih ini. Lihat lagi, apa lagi bukunya? Pilih lagi. Setelah semua ini mantap sekali misalnya kinerjanya Pak Bakri ya, seperti bukunya ini sukses prestasi misalnya semua. Nah, setelah dikasih sukses prestasi, sekarang isinya di feedback harus ke di sini. Iya. Ini nih, apa tujuannya feedback ini diisi supaya bawahan itu merasa diperhatikan, supaya bawahan itu merasa dihargai hasil kerjanya. Ya, kenapa dia rasakan ya Bapak Ibu? Ya, kan sebelumnya saya jadi pegawai, saya pernah kerja di Inko di Soraka Bapak Ibu. Ya, saya pernah itu disuruh buat proposal. Disuruhkan ibu proposal, dari proposalnya lengkap waktu seminggu. Pak Ambo, kau bikin ini proposal 1 minggu saya kasih kau jaga. Harus kau selesaikan. Siap pun, siap.
Tapi bila ala dia siap nanti satu istilah berbicara itu ibu atau jaga letu biasa kak letu gomni subuh pakai sawi juga kak mata tanda tangan bumalili balantang wacannya di kepala dia ini harus dikasih tanda tangan kan begitu kan untuk buat proposal wacannya kasih minggu pas minggu selesai bisa kada cocok bisa nadega setelah selesai juga aku membawa tapi pun yang 1 minggu proposal dikasih kajang ini sudah selesai. Oh iya taruh di mejanya. Nah, coba Bapak Ibu, perasaan saya saat itu daun sekali. Awe si minggu kak mandonya matulili balantang malili juga bahkan pernah kak ini ke wasponda apa lihat. Wah mai, si minggu berapa ini ku keluarkan untuk proposal ini. Agak menabung seterbajir untuk mejanya, taruh di mejanya. Ya, si ular dia gak respon apa besok aja sama korlari kak, masa baca ini kontrakku. Ya. Kontrak ini Bapak memang Bapak Ibu, jauh kak. Itu namanya tidak menghargai pekerjaan hasil karya bawahan. Karena tidak ada feedback dan tidak ada. Ya, tidak merasa bawahan itu merasa tidak dihargai. Makanya kasih feedback. Bagaimana cara kasih feedback? Ngapal ada Bapak Ibu, klik tanda tambah. Ya, muncul itu. Ini ada menulis feedback. Apa ditulis di sini feedback? Boleh. Mantap bro, lanjutkan. Begitu kan? Bisa begitu kan? Itu namanya feedback. Oh bagus sekali, sesuai ekspektasi, tingkatkan. Ya, itu namanya ekspektasi Bapak. Like. Ya, kasih semangat, buatin mata kaki ele-ele. Ya, misalnya tidak mencapai target, fokus pada pencapaian target, kasih tanda begini. Ini ada. Nah, jadi begini nanti contohnya Bapak Ibu. SKP 2022 begitu tuh caranya Bapak Ibu. Ya. Jadi SKP 2022-nya modelnya seperti ini. Ya. Jadi yang menempelkan tahun 2022, ya begini modelnya SKP-nya Bapak Ibu. Nih, ini dibilang feedback. Oke, Pak Mangkare itu nang, apa dia jempol ini. Misalnya laporan kan waktu ya laporan tidak pernah gini yellow pa napa na kumpul maturun amay kalima ni yellow ni na kumpul laporan agar tepat waktu kasih senyum-senyum nanti juga ada tanda marah ya mungkin atau lagi tanda marah itu si tarik feedback jangan suka marah-marah bisa itu Bapak Ibu kasih feedback kata saja ya taruhin jangan suka marah-marah dan nalik penilai ya kan teman sesat nah, dokumen termasuk ini ya seluruh dokumen tersedia lengkap pertahankan kasih jempol ini contoh-contoh feedback oh ini tadi tidak mencapai 195 fokus pada pencapaian target tidak mau kasih emoji karena de matuna rakai boleh nggak begitu boleh nggak saja hanya emoji saja jawabannya boleh nggak di sini apa namanya tidak dikasih boleh nggak kosong sebenarnya boleh tapi dia itu kan diletak ya nah, misalnya mungkin kosongkan ya tidak ada yang dijadikan dasar penilaian itu tidak ada feedbacknya dasar itu nah, jangan nanti di sini kita di sini misalnya ya isi feedbacknya oke mantap bro dokumennya sesuai prestasi ketemu di warung kopi jangan diisi begitu ya bilang mantap bro ketemu di warung kopi kenapa kalau kita isi begitu dicetak di SKP dicetak itu minum kopi dicetak nah ini intinya Bapak Ibu di SKP kau ya karena selama hidup tak ada terus tuh di sini ya SKP biasa warung kopi paling bahas gitu ya ini sini dicetak ini Bapak Ibu dicetak bagaimana modelnya SKP 2020 begini ini Bapak Ibu seperti ini modelnya ya nanti Bapak Ibu nah ini ya kami tunjukkan di aplikasi kami tunjukkan juga fisiknya seperti apa nah setelah dikasih feedback Ramani kita kasih feedback sudah tahu sebut minummu dia nih sudah semua kasih penilaian kasih nilai caranya dia approve Pak Haji lepot si approve karena mana kasih si jamuah ya misalnya kalau ini tidak ada nanti caranya klik ubah nah ini klik yang ini nah ini 3 di saja punya Bapak Ibu 3 di saja penilaiannya
Bagaimana cara menentukan ini? Lihat tadi indikatornya, berapa kira-kira di situ yang lebih dominan, itulah nanti hasilnya. Makanya nanti Bapak Ibu, saya sarankan agar supaya jangan sampai ada orang cuma satu SKP-nya. Nah, persulit itu, oke? Kenapa saya bilang dipersulit? Itu lebih cenderung nanti di bawah ekspektasi. Contohnya, ini ya, kita lihat saja manualnya. Nah, misalnya, kalau CTMS kapita, misalnya CT di bawah, KMS kapita, letuk B, ya, yang di bawah. Indikatornya cuma 3. Kamu nasa lalu indikatornya misalnya. Nah, di sini kalau di sini di bawah ekspektasi tidak tercapai, maka otomatis di bawah ekspektasi. Kemudian kalau ini di bawah ekspektasi, pasti ini ikut di bawah ekspektasi persentasenya. Berarti 2 indikator di bawah ekspektasi. Oh, di sini Pak sesuai ekspektasi karena sama di bulannya. Ya, nah, cuma tidak tercapai karena waktunya juga ini, berarti sudah sesuai ekspektasi. Berapa di bawah ekspektasi? 2. Berapa sesuai ekspektasi? 1. Apa nanti hasilnya di akhir? Pasti di bawah ekspektasi Bapak Ibu. Makanya lebih banyak nanti di sini indikatornya itu lebih banyak peluangnya untuk memperoleh kinerja baik. Coba, kalau di sini di bawah ekspektasi, di sini juga di bawah ekspektasi, di sini sesuai ekspektasi. Kalau di bawah semuanya sesuai ekspektasi, apa nilainya? Sesuai ekspektasi. Karena begitu nanti nilai. Bagaimana nanti kalau di sini 5 di bawah ekspektasi, tapi 7 sesuai ekspektasi, apa nilainya? Sesuai ekspektasi Bapak Ibu. Makanya nanti nilai dominan itu yang diambil di sini. Nah, klik ubah, klik oh sesuai ekspektasi, klik oke. Setelah diklik oke, muncul menu nanti. Coba-coba ya. Klik oke. Ini ada rating hasil kerja sesuai ekspektasi muncul, ya kan? Nah, setelah itu Bapak Ibu kasih nih perilaku CDM-nya Bapak Ibu ya. Ya, itu macam tortuda yang terpotong. Nah, sekarang feedbacknya juga perilaku itu harus diisi. Siapa yang boleh diisi? Boleh minta pendapat dari temannya. Nah, kemudian perilakunya berdasarkan yang seksi PTK ya. Kan ini semana nih. Maaf penero PU yang di bawah, ya kan? Pasti kita tahu. Boleh nanti di sini yang isi adalah stakeholder atau teman ininya atau kepala sekolahnya atau ini bisa nanti memberikan penilaian feedback di sini. Ya, nah, misalnya di sini sudah diisi talangis prestasi, jangan naik. Boleh menangis prestasi maka jangan berkelompok. Wajah lore anak lalau, isi sang feedbacknya. Andre bila 7. Ya, kami ada tuh Bapak Ibu. Di sisa kadang dia kasih gogan. Nah, misalnya Bapak Ibu tuh. Nah, setelah itu kasih feedback. Caranya sama seperti tadi. Kalau ini ada contoh-contohnya semua. Ini nanti kukirimkan Bapak Ibu ya. Ya, saya kirimkan sama Ibu Darna ya. Nanti diambilnya di Ibu Darna. Nah, ini contoh-contoh feedback. Ini ada Bapak Ibu. Ya, ini contoh-contoh feedback ada. Nah, semua di sini. Nanti aku kasih. Ini juga contoh perilaku ini ada. Nah, nanti juga aku masuk seperti apa bagaimana memberikan feedback ini. Nanti aku kasih banyak di sini. Kona bagaimana gimana? Ya, tunggu saja Bapak Ibu. Nah, sekarang setelah atasan melakukan penilaian feedback perilaku, kasih begitu juga penilaian ini. Klik ubah sama tadi seperti ini. Sesuai ekspektasi di bawah. Oke, misalnya di sini dikasih di atas ekspektasi sebab kesilapan pena. Nah, nanti di sini Bapak Ibu tadi saya katakan tolong pisahkan antara kinerja dengan perilaku. Banyak itu orang bagus kinerjanya tapi macam pena. Kalau kejadiannya seperti itu, silakan nanti yang atasannya kinerjanya kasih kinerja baik atau sangat baik, perilakunya nanti kita kasih guru. Jangan kayak misalnya si Bombeki. Si Bombe yang banyak kepala sekolah. Oh, si Bombe kepala seksinya, si Bombe kepala bidana. Nah, makanya si Bombe kepala bidana. Naliknya apa namanya? Nalik di bawah ekspektasi kinerja, jangan sekali-kali begitu. Pisahkan antara perilaku dengan kinerja Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau dia berkinerja kasih dia
kinerja baik karena memang orang berkinerja, tapi menjaga beda Pak, iya kasih di sini bawa prestasi. Perilakunya masih ada dikasih. Begitu ya Bapak Ibu. Setelah nanti dikelip ubah untuk menilai bawahan, langkah selanjutnya adalah atasan itu akan mencetak. Ya, apanya Bapak Ibu dicetak? Mencetak rekap penilaian yang ini, rekap penilaian bawahan. Nah, cuman itu si A, si B, si D pada ini. Misalnya tadi ini kan dinilai. Oh, ternyata kan ini otomatis Bapak Ibu ya, sesuai prestasi. Di atas prestasi. Oh, nilainya baik. Otomatis itu. Nah, kalau nanti manualnya aku harus manualnya Bapak Ibu. Nah, itu aku sih minta buka Minggal ada kesalahan karena dia tidak perhatikan ini Bapak Ibu ya. Kalau manual tahun 22 ya. Nah, supaya Bapak Ibu tidak ini ada itu kuadran akhir. Nih. Nah, ada tuh di bawah ini. Sebetulnya nanti ada bawahan tak keberatan. Maka mana pada ini dia apa perlu padahal mana sesuai prestasi satu. Ya. Nah, ini bisa dibaca. Ya, bisa dibaca ya Bapak Ibu. Nah, inilah nanti di pedoman nih. Ya, kalau manual, oh misalnya kinerjana sesuai prestasi, misalnya, ya. Oh itu tadi ya, yang di aplikasi, oh sesuai prestasi, perilakunya di atas prestasi. Apa hasilnya? Baik, baik tadi toh. Nah, ini yang dijadikan dasar. Oh sesuai prestasi kinerjana, perilakunya di bawah prestasi. Apa nanti hasilnya? Kurang atau butuh perbaikan. Itu jadi program atau keberatan apa kita bagi. Makanya setiap nanti pegawai cetak ini inilah dijadikan dasar untuk penilaian. Kita perintah apa ini dia angka-angka. Tidak ada yang angka nanti Bapak Ibu. Ya meskipun kita pilih tadi kuantitatif. Nah, setelah atasan cetak kinerja bawahan, langkah selanjutnya adalah atasan melihat kurva tingkat keberhasilan bidangnya atau sekolahnya atau unit kerjanya bisa dicetak di sini. Caranya klik penilaian. Nah, setelah diklik penilaian, ya klik lihat kurva. Nah, setelah lihat kurva, begini modelnya. Ya, habis. Doa ini kita dulu ada apa? Ya, nah, setelah itu akan nanti Bapak Ibu ada semua itu nanti di sininya, ya. Nama-namanya siapa, nilainya berapa, ini tadi nilainya baik, si A nilainya baik ini. Nah, ini kurvanya. Nah, setelah nanti dilihat kurvanya, kira-kira apa lagi Bapak Ibu? Kurang jumlah cetak hasilnya. Sudah tahu dilihat ininya, sudah tahu Bapak Ibu di upload ke bukunya. Apalagi langkah selanjutnya? Ya, laporan dokumen. Apalagi langkah selanjutnya adalah mari kita pulang. Selesai? Ya, soalnya Miguelado ini Bapak Ibu karena sudah 4:30 ini saya janji si janji kan kasih di Senaker tadi jam 4 tapi lewat 4:30. Nah, mungkin dari awal tadi sampai akhir ada nggak yang mau ditanyakan? Ada nggak? Ya, silakan. Fungsional, ya, penyetaraan ya.